Jadi di saat Nabi Muhammad dan para sahabat itu, pengikut-pengikut Nabi, diisolasi di lembah, ya, di lembahnya Syekh Abi Thalib, itu di lembahnya Abi Thalib, di saat dia diboikot, ya. Jadi di tengah-tengah kerasnya hati orang Quraisy yang semuanya itu mengeroyok Nabi, memboikot, ya, ternyata juga masih ada orang-orang Quraisy yang berbaik hati juga, ya, yang punya hati nurani, ya. Jadi ada 4 orang yang diam-diam itu juga hatinya itu juga membela kelompok Nabi Muhammad yang diisolasi, yang diboikot. Di antara mereka itu Hisam bin Amr, Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, dan Abu al-Bukhturi bin Hisam. Jadi mereka itu pada suatu malam itu mendatangi Zuhair dengan wajah yang marah-marah, ya. Dia berkata, "Ya Zuhair, ataru qaumaka ya'kuluna at-tu'am wa yalbasuna ath-thiyab wa banu Hashim haliki. Wallah la aqud hatta ashqa hadha as-sahifah az-zalimah." "Hai Zuhair, apakah engkau melihat kaummu makan makanan enak, pakaian-pakaian yang indah sementara Banu Hashim itu binasa? Demi Allah, aku tidak akan duduk tenang sebelum aku merobek lembaran yang zalim itu." Ya. La aq'uda hatta asyqa hadas sahifah az-zalimah. Ya, lembaran yang zalim. Maksudnya apa lembaran zalim itu? Yaitu tadi, ya, lembar apa namanya, kayu yang ada tulisannya boikot itu tadi, yang digantung di Ka'bah itu. Ya, Zuhair juga terdiam. Akhirnya ia juga bilang, ya, "Bi'sa ma taqul," celaka, ya, aku jika diam. "Fama asa an asna'u wahdi, law kana ma'i ghairi lakumtu." Ya. Tapi jika bisa kulakukan sendiri, ya, tapi apa yang bisa kulakukan sendiri ini? Kalau saja ada orang lain bersamaku, aku akan bangkit. Ya, akhirnya Hisam tersenyum. "Aku sudah dapat 1 orang dan aku akan mencari yang lain." Mereka bersekongkol dengan Mut'im dan Abu al-Bukhturi. Ya, jadi di saat Nabi dan beberapa pengikutnya itu diisolasi, ada orang-orang lain juga dari golongan orang Quraisy yang melihat Nabi kasihan, ya, akhirnya mereka juga tergerak hatinya mau membela Nabi. Jadi keesokan harinya saat Quraisy berkumpul di sekitar Ka'bah, Zuhair maju dengan lantang. Zuhair berkata kepada pembesar-pembesar yang ada di sana itu, "Ya ahla Makkah, anak kulut ta'am, anal bisyab, wa banu Hashim haliki." Ya. "La wallahi la ardu hatta tasyaqqa hadhihi as-sahifah." Wahai penduduk Mekah, apakah kita makan berpakaian sementara Banu Hashim binasa? Banu Hashim haliki. Demi Allah, aku tidak rela sampai piagam yang zalim itu dirobek. Akhirnya Abu Jahal berdiri, matanya menyala-nyala. Ya. "Kadzabta, la tasyuq." Engkau dusta, piagam itu tidak akan dirobek. Akhirnya Mut'im bin Adi juga bangkit menatap Abu Jahal. "Anta akdab, kamu lebih pendusta. Ma radina kitabaha hina katabta." Kami ini tidak pernah rela piagam itu ditulis. Ya, jadi mereka saling bertengkar akhirnya. Akhirnya Al-Bukhturi menimpali. Ya, benar, ini adalah kezaliman yang nyata, ya. Shadaq, ya. Hadza dzulmun adzim. Ini adalah kezaliman yang besar. Akhirnya Bukhturi bilang gitu, benar, ini adalah kezaliman yang besar. Akhirnya Hisam pun bersuara, "Wa ana ma'akum," aku bersama kalian. Maka akhirnya terbelah majelis Quraisy, sebagian bungkam karena malu dan sebagian yang lain malah tidak berdaya. Ya. Jadi sementara itu Abu Thalib juga sebelumnya udah dibilangin Nabi Muhammad juga. Sebelum itu Abu Thalib datang membawa berita dari Nabi. Dia berkata, jadi sebelumnya kan Nabi juga pernah ngomong sama Abu Thalib, pamanku, nanti itu sebenarnya, ya, lembaran kayu itu jadi makan rayap, ya, kecuali nama Allah, ya, kecuali nama Allah yang nggak dimakan rayap." Oleh kan Abu Thalib juga ingin membuktikan apakah yang dikatakan Nabi itu benar atau salah, gitu kan. Jadi Abu Thalib datang membawa berita dari Nabi. Dia berkata di hadapan orang Quraisy, ya, "Qala ibnu akhi, inna Allah ba'athal ardah fa'akalat sahifatakum illa ismallah. Fa in kana kama qala fa antum a'dalun nas an tanqudu hadha dzalmi. Wa in kana kadiban dafa'tu ilaikum." Keponakanku itu berkata, "Inna Allah ba'athal ardah." Allah itu telah mengirim rayap untuk memakan piagam kalian. Fa'akalat sahifatukum, ya, illa ismallah, kecuali nama Allah yang tersisa. Jadi Allah itu sudah mengirim rayap untuk memakan piagam boikot yang kalian tulis di gantungan di Ka'bah itu, tapi sudah dimakan rayap hingga habis. Nah,
Hanya saja nama Allah yang tersisa. Jika benar yang dikatakan Muhammad ini, kalian yang paling adil untuk mencabut kedoliman ini. Tapi jika dusta, aku serahkan dia pada kalian. Ya, ternyata mereka membuka piagam yang digantung Ka'bah, ternyata benar. Piagam itu habis dimakan rayap, yang tersisa cuma tulisan Bismika Allah. Ya, hanya nama Allah yang tersisa. Akhirnya melihat kebenaran ini Abu Jahal pucat. Quraisy juga saling pandang penuh malu. Tak ada lagi alasan piagam itu dirusak. Boikot pun akhirnya berakhir. Jadi Nabi Muhammad sudah tahu bahwa tulisan boikot itu sudah dimakan rayap. Nah, ini salah satu di antara mukjizat. Nabi dikasih tahu sama Allah, ya kan, dimakan rayap. Selesai boikot akhirnya. Ya. Jelas ya dari sini ya. Jadi apa namanya, pada hari-hari biasa itu di lembah Abi Thalib itu begitu muram ya, karena Abu Thalib itu sampai menukar tidurnya Nabi setiap malam, takut kalau musuh menyerang. Anak-anak menangis ya, mereka tuh terdengar hingga kalau nangis itu sampai terdengar sampai di luar Mekah, yang dimakan daun kering, kulit ya, mereka rebus. Namun ketika bulan haram tiba, suasana itu berubah. Jadi para penjaga adat Arab itu tak bisa menolak, karena ada tradisi nenek moyang mengharamkan kekerasan dan peperangan di 4 bulan suci. Jadi Quraisy sekeras apapun bencinya tidak berani melanggar konsensus itu. Jadi ada bulan-bulan 4 bulan haram ya, yang memang orang Quraisy itu sekeras apapun bencinya tidak berani melanggar konsensus itu ya. Jadi di bulan haram itulah kesempatan, hanya itu kesempatan Nabi bersama pengikutnya itu bisa keluar dari Syi'ab ya, lembah Abi Thalib. Jadi di luar itu nggak bisa keluar. Jelas ya? Tidak punya kesempatan untuk melakukan kegiatan dengan bebas, bahkan makanan pun sangat minim ya, sehingga banyak yang kelaparan, banyak yang sakit dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah juga punya kesempatan untuk keluar juga, tetap melakukan dakwah juga dalam kondisi sesulit apapun ya, terutama di bulan-bulan haram. Jadi kalau di bulan haram Rasulullah bisa keluar ya, itu sebagai kesepakatan orang-orang Quraisy ya. Jadi bulan haram itu nggak boleh menyakiti, nggak boleh. Nah, itu perjanjian orang Quraisy. Mereka tetap menjaga tradisi seperti itu, sehingga Rasulullah bisa keluar di bulan-bulan haram ya. Jadi Rasulullah keluar dari lembah dengan wajah yang penuh cahaya. Beliau menuju Ka'bah, berdiri di jalur orang-orang yang datang dari jauh. Jadi orang-orang dari seluruh kabilah, seluruh wilayah ya, pada bulan-bulan haji dia juga pergi haji, pergi ke Ka'bah ya. Jadi haji itu bukan dimulai dari sejak Rasulullah, tapi sebelum Rasulullah juga udah ada ibadah haji ya. Karena haji itu adalah ajaran dimulai dari Ibrahim ya, Nabi Ibrahim. Ya, dalam keadaan sesulit apapun Rasulullah juga tetap menyampaikan dakwah, mengajak orang kepada tauhid ya. Jadi Rasul mengajak orang-orang yang datang ke sana dari berbagai wilayah untuk menyampaikan Islam, menyampaikan kalimat tauhid, agar supaya mereka nanti kalau kembali ke kampungnya masing-masing, ke daerahnya masing-masing, mereka membawa Islam, membawa tauhid, membawa kalimat la ilaha illallah. Namun orang Quraisy ya, Abu Jahal, Abu Lahab, grup orang Quraisy yang memang memusuhi Nabi juga tetap aja dia selalu mengikuti perjalanan Nabi di belakangnya. Jadi Nabi berjalan menyampaikan kalimat tauhid, dakwah itu, mereka juga buntutin di belakang sambil mengolok-olok, sambil menghina, sambil menyebarkan fitnah. Jadi Nabi mengatakan kalimat tauhid dan dakwah, mereka orang-orang Quraisy yang memusuhin juga ngomong juga, jangan percaya sama Muhammad itu orang gila katanya. Nggak bener, Muhammad itu tukang pendusta. Ya, begitulah. Jelas sampai di sini ya. Tapi Nabi Muhammad tetap istiqomah dalam menyampaikan dakwah. Nah, dari sini kalian harus tahu bahwa Nabi Muhammad saja yang begitu baik, yang begitu luar biasa, yang menyampaikan kebaikan, tetap dimusuhin. Ya, jadi setiap orang-orang yang ingin menyampaikan kebaikan juga pasti ada orang-orang yang ingin nyerekal, orang-orang yang mau memusuhin. Barang baik pun selalu dihentikan ataupun dihalang-halangi supaya kebaikan itu tidak tersebar. Ya, karena hidup itu selalu berpasangan. Ada orang yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Ya, ada Nabi Muhammad penyebar kebaikan, tapi ada juga Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Jelas ya? Ya. Jadi beliau menuju Ka'bah, ya, berdiri di jalur orang-orang yang datang dari jauh. Ya, dia berkata kepada kabilah-kabilah, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya, kalian katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuflihu, kalian pasti akan beruntung. Wa tamliku biha al-arab wa tadayyana lakum biha al-ajam. Ya, dengan itu kalian akan memimpin Arab dan bangsa Ajam akan tunduk kepada kalian. Ya.
Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Beliau menyampaikan dengan suara yang jernih, penuh kasih ya, tanpa getar meski Quraisy mengejek. Walaupun Quraisy itu buntutin, ngejek, ganggu, merintangi, tapi Rasulullah tetap tenang, suaranya tetap lantang, tetap penuh dengan nurani ya, hati nurani yang keluar ya. Dengan penuh kasih sayang tanpa gentar sedikit pun. Jadi setiap kali Nabi itu mendekati rombongan haji ya, mereka selalu dibuntutin. Abu Lahab ya, terutama Abu Lahab. Jadi di saat Rasulullah itu menyampaikan kalimat, wahai manusia ucapkan la ilaha illallah, mendakwai ya, Abu Lahab selalu menimpali kata-kata itu ya. Allah tusaddiquhu innahu sabiun kadzab. Jangan kalian percaya kepadanya, itu kata Abu Lahab. Dia itu murtad dan pendusta, tukang tipu, kata Abu Lahab seperti itu. Jadi Nabi diejek seperti itu. Jadi kehidupan Nabi itu ya, di awal-awal perjuangan juga penuh dengan perjuangan. Jadi kalau hingga hari ini dan sampai kapanpun Nabi Muhammad itu selalu ditinggalkan oleh Allah, ya, mulia di sisi Allah, itu kalian jangan lihat yang terjadi sekarang, tapi kalian harus perhatikan dulu perjuangannya sampai seperti itu. Ya, sampai diboikot, sampai disakitin ya. Jelas ya? Jadi orang-orang yang mulia di sisi Allah itu selalu melalui masa-masa disakitin, dicemooh, dihinakan, direndahkan, dimusuhin, ya. Tetapi itu semua kalau dilakukan dengan sabar, dengan penuh keikhlasan karena Allah, sudah pasti nanti Allah akan memberikan kemuliaan. Ya, rumusnya seperti itu. Jadi nggak ada orang rumus hidup itu tahu-tahu dong dimuliakan orang, oh nggak ada. Pasti dia akan melalui tahapan-tahapan yang menyakitkan. Ya, justru dengan tahapan-tahapan yang tidak menyenangkan dan menyakitkan itu, atas dasar kesabaran dia, keikhlasannya, dari itulah Allah mengangkat derajatnya. Jelas sampai di sini? Ya. Dan perlu kalian perhatikan nanti, kemuliaan seseorang katakanlah tingginya 1 meter, pasti dia di masa lalu pernah mengalami kesulitan dan hambatan-hambatan sedalam 1 meter juga. Ya, tingginya gunung juga dalamnya lautan. Itu ada keseimbangan seperti itu. Jadi jangan kamu kira orang yang kamu lihat sukses hari ini itu terlahir begitu sukses, begitu enak. Enggak. Dia tentu memiliki masa lalu yang penuh dengan derita, yang penuh dengan pesakitan, yang penuh dengan kesengsaraan. Ya, jelas ya? Apakah kalian mungkin bisa panen kalau kalian nggak nyangkul dulu, nggak nanam dulu? Mungkin nggak? Nggak. Kalian pasti akan panen jika kalian mau mencangkul. Jelas ya? Kalian hari ini hafal Quran, kalian tertatih-tatih dulu, berjuang, sakit-sakit ya. Ngapal kayak kesel-kesel dan lain sebagainya. Ya itu adalah akibat dari perjuangan, maka akhirnya menghasilkan kesuksesan. Jadi Abu Lahab mengatakan, Allah tusaddiquhu innahu sabiun kadzab. Jangan kamu percaya pada dia, itu kata Abu Lahab, mengelek-elek Nabi Muhammad. Jadi tokoh lain juga ada namanya Nadhr bin Haris. Dia tampil dengan kisah-kisah Persia. Dia mengatakan, ya, aku akan bercerita yang lebih indah daripada ceritanya dia, katanya, tentang Rostam, Isfandia, dan raja-raja Persia. Jadi menandingi Rasul. Saat Rasul menyampaikan kalimat la ilaha illallah, Nadhr bin Haris menimpali di belakangnya. Ya, Kanjeng Nabi cuma ngono lah, aku ini bisa cerita yang lebih baik daripada itu. Nah, supaya orang nggak percaya dengan Rasulullah. Ya. Jadi mereka itu intinya menutup jalan dakwah dengan fitnah, ya, agar jamaah itu tidak membawa pulang risalah Islam di kampung mereka. Jadi meski dihalangi, ada juga orang yang tersentuh dengan kata-kata Nabi. Ya, seperti Bani Amir bin Sa'sa'ah. Ya, mereka itu mendengar tawaran Nabi. Ya, seorang tokoh mereka itu berkata, kalau kami membaiatmu, ya, lalu engkau menang atas Arab, apakah kepemimpinan setelahmu untuk kami? Nabi menjawab, urusan ini milik Allah. Dia menempatkan pada siapa yang dia kehendaki. Mereka pun menolak, tapi kesan itu membekas. Ya, al-amru lillah, yad'uhu haitsu yasha. Ada juga Bani Hanifah, penduduk Yamamah, mereka menolak dengan keras, bahkan mengolok-olok riwayat menyebutkan tidak ada kabilah yang menolak lebih kasar daripada Bani Hanifah. Ada juga Aus dan Hazrat dari Yasrib. Ya, dalam satu musim Nabi bertemu dengan beberapa orang dari Yasrib. Mereka berkata, sesungguhnya antara kami dan kaum Yahudi ada pertikaian. Kami dengar engkau seorang Nabi, semoga Allah menyatukan kami melalui engkau. Ya, mereka pulang membawa cahaya ke Yasrib. Inilah benih Baiat Aqobah yang kelak membuka pintu hijrah. Ya, jadi benih Baiat Aqobah dimulai dari Aus dan Hazrat dari Yasrib. Ya, jadi Nabi bertemu dengan orang Yasrib. Yasrib itu mana? Madinah, ya. Jadi intinya mereka itu tetap ingin menutup dakwah Nabi. Tapi ada
bulan suci, tradisi mereka itu tetap punya ruang untuk bersuara. Jadi artinya dalam bulan suci Nabi Muhammad punya kesempatan. Ya. Jadi walaupun mereka menutup dakwah Nabi, tapi Nabi tetap punya peluang, yaitu di bulan-bulan haram. Ya, peluang itu digunakan untuk Nabi untuk tetap menyampaikan dakwah. Ya. Jadi orang-orang di antara mereka yang betul-betul tetap getol-getolnya ingin menyerang Nabi, menutup risalah supaya nggak tersebar Islam itu, ya tokoh-tokohnya adalah Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Nadir bin Haris. Nah, mereka itu adalah tokoh-tokohnya. Ya. Namun Nabi tetap dengan sabar, terus mendekati kabilah-kabilah, tidak satupun musim haji dilewatkan, tetap diperjuangkan selagi ada kesempatan. Ya, kemudian beliau juga menanam benih di tanah-tanah yang mungkin kering, ya, tapi Allah menjaga agar semuanya tetap tumbuh subur dengan baik. Jelas sampai di sini ya. Jadi di lembah Abu Thalib, yaitu Syekh Abu Thalib, kaum muslimin merasakan kelaparan yang sangat hingga suara tangisan, ya, seperti yang sudah diceritakan kemarin. Jadi setelah pemboikotan berakhir, tubuh Abu Thalib mulai lemah, sakit yang dideritanya semakin parah. Sementara Quraisy terus menentang dakwah Nabi. Jadi saat menjelang wafatnya, Rasulullah datang kepadanya dan mengatakan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, ya, berharap satu kalimat yang akan menyelamatkan pamannya yang sangat begitu besar jasanya. Jadi dalam hadis Sahih Muslim, an Sa'id bin Musayyab an abihi qala lamma hadara Abu Thalib al-wafat ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal wa indallah ibnu Abi Umayyah ibn al-Mughirah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah tiada Tuhan selain Allah. Jadi tak kala Abu Thalib menjelang wafat, Rasulullah itu datang menemuinya. Di sisi Abu Thalib di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian Rasulullah berkata, ya ammi, wahai pamanku, qul, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimatun, ini adalah suatu kalimat, uhajjulaka. Ya, jadi kalimatun uhajjulaka, ini adalah satu kalimat yang aku jadikan hujjah, ya, laka untukmu, biha indallah, di sisi Allah. Itu kata Nabi. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah itu berkata, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci terhadap agama Abdul Muthalib? Falam yazal Rasulullah ya'riduha alaihi wa yu'iduha hatta qala Abu Thalib akhiru ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muthalib. Rasulullah terus mengulanginya, namun akhirnya kalimat terakhir yang diucapkan Abu Thalib itu apa? Ia tetap berada dalam agama Abdul Muthalib, ya, huwa ala millati Abdul Muthalib. Faqala Nabi berkata, akhirnya bersabda, la astaghfiranna laka ma lam annahu anka, ma lam anhu anhala anha anka. La astaghfiranna laka, aku pasti akan memintakan ampun untukmu, malam unha angka, ya, selama aku tidak dilarang, malam unha angka. Fa anzalallah surah At-Taubah, kemudian Allah menurunkan surah At-Taubah, maka lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin wa anzalallah innaka la tahdi man ahbabta, ila akhir ayat surah Qasas 56. Jadi ini turun ayat, ya, surah Taubah 113 sama Al-Qasas 56. Jadi para ulama itu berbeda pendapat tentang hal ini. Mayoritas ulama Ahlussunnah mengatakan Abu Thalib itu wafat tanpa mengucapkan syahadat, sehingga mereka menilainya tidak beriman secara syariat. Sebagian ulama, terutama ulama Syiah dan beberapa ulama Sunni, ya, seperti Syed Ahmad bin Zaini Dahlan, menegaskan bahwa Abu Thalib beriman di dalam hati, mengikuti milah Abdul Muthalib yang berlandaskan tauhid. Dia tidak menampakkan imannya demi melindungi Nabi agar Quraisy tidak membatalkan kepemimpinannya. Ya. Jadi dalam sebuah penelitian itu makna milah Abdul Muthalib itu artinya bukanlah kekafiran, melainkan agama Hanif, yaitu agama tauhid yang diwarisi Abdul Muthalib. Jadi selama lebih 40 tahun
ya, selama lebih 40 tahun Abu Thalib itu menanggung beban berat demi menjaga Nabi saat Quraisy hendak membunuh beliau. Abu Thalib juga menghadang dengan kata-kata, demi Allah, selama kami masih hidup engkau tidak akan bisa menyentuh Muhammad. Ya, itu adalah di antara jasa-jasa Abu Thalib. Jadi Abu Thalib juga menulis banyak syair yang indah karena membela Nabi. Salah satunya, wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim hatta awassada fit turabi dafina. Demi Allah, mereka tak akan mampu menyentuhmu dengan kerumunan mereka hatta sampai aku berbaring terkubur dalam tanah. Jadi ketegasan, ada juga ketegasan di Darun Nadwah ketika para pemuka Quraisy itu mengancam Nabi. Abu Thalib dengan tenang berkata, katakan apa yang kalian mau. Demi Allah, aku tak akan menyerahkan Muhammad pada kalian. Jadi di sini ujian bagi Nabi, ya, tahun wafatnya Abu Thalib itu merupakan ujian bagi Nabi, dikenal sebagai Amul Hazn, tahun kesedihan. Ya, karena bertepatan dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, dan Abu Thalib, Rasulullah kehilangan dua penopang utama dakwah. Ini menunjukkan bahwa peran daripada Abu Thalib dan Khadijah betul-betul sangat mempengaruhi dalam dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas ya. Jadi Amul Huzni itu tahun kesedihan. Jadi Amul Huzni itu menjadi saksi kemudian Rasulullah. Ya, jadi Ibnu Ishaq itu meriwayatkan bahwa Khadijah binti Khuwailid dan Abu Thalib wafat pada tahun yang sama, sehingga musibah silih berganti menimpa Rasulullah. Ya, wafatnya Khadijah yang dulu menjadi mitra setia dalam Islam dan tempat beliau bersandar. Ya. Jadi dalam kesendirian yang mencekam, Khadijah berbaring lemah setelah melewati ujian, ya. Jadi ketika ajal dekat, tampak kehusuan, kelembutan yang sempurna. Ya, akhirnya malaikat Jibril itu datang membawa kabar dari langit kepada Nabi. Qala ata Jibril. Ya, faqala ya Rasulullah, hadi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idam aw ta'amun aw syarabun fa idza ya'tatka fa aqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa basyaraha bi baitin fil jannah min qasbin la dukhba fihi wa la nasab. Ya. Jadi Jibril datang menemui Nabi, berkata, ya Rasulullah, Khadijah telah datang membawa sepiring bubur atau makanan dan minuman. Ketika makanan itu sampai kepadamu, sampaikanlah salam dari Rabbmu dan salam dariku kepada dia, dan berikanlah kabar gembira bahwa baginya ada sebuah rumah di surga yang terbuat dari qasobin, min qasobin. Wa basyaraha bi baitin fil jannati min qasobin, dari mutiara. Ya, yang dimana tidak ada kegaduhan dan tidak ada lelah. Mendengar kabar ini wajah Khadijah berseri-seri. Kabar tentang surga itu menenangkan hatinya. Ya. Siti Khadijah itu adalah istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dalam penyebaran agama Islam. Ya. Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah itu wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Jadi wafatnya Khadijah itu bulan Ramadan. Ya, hari ke-11 bulan Ramadan. Jadi 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia saat itu 65 tahun, ya. Jadi saat Rasulullah berusia sekitar 50 tahun. Jadi usia Khadijah 65 tahun. Dan Rasulullah saat itu usia berapa? 50 tahun. Jadi diriwayatkan ketika Khadijah sakit, ya, menjelang ajal, Khadijah itu berkata kepada Rasulullah, aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu itu belum berbakti kepadamu. Ya. Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya, itu jawab Rasulullah. Kemudian Khadijah itu memanggil Siti Fatimah Zahra dan berbisik, Fatimah putriku, aku yakin ajalku ini segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Ya, jadi Khadijah aja orang yang hebat,
ya, betul-betul istri sangat berpengaruh dalam perjuangan Islam. Istri Rasulullah itu pun takut dengan siksa kubur. Ya, orang wanita suci, wanita terbaik itu aja masih takut dengan adab kubur. Ya, wanita-wanita sekarang, manusia zaman sekarang tuh nggak ada yang takut dengan kubur. Ya, buktinya mereka suka berbuat maksiat. Ya, padahal ibadahnya udah pas-pasan, nggak jelas ibadahnya, taatnya nggak jelas, sama kuburan nggak takut lagi. Ya, Khadijah, ya, wanita yang luar biasa, dia bilang sama putrinya waktu menjelang ajalnya, ya Fatimah putriku, aku yakin ajalku telah tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Ya, Nabi Muhammad maksudnya. Aku malu dan takut memintanya sendiri. Ya, mintakan kepada ayahmu agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku. Ya, mendengar itu Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Dan yang Ummul Mukminin Siti Khadijah pun kemudian mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dekapnya istrinya, ya, dengan perasaan pilu yang teramat sangat, tumpahlah air mata Rasulullah dan semua orang yang ada di situ, semuanya pada menangis. Ya. Kain kafan dari Allah. Ya. Jadi saat itu malaikat Jibril itu turun dari langit dengan mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, untuk siapa saja kain kafan itu, Jibril? Ya, akhirnya dijawab, kafan ini untuk Khadijah, ya. Kemudian untuk engkau ya Rasulullah, kemudian untuk Fatimah, kemudian untuk Ali, ya. Khadijah, Rasulullah, Fatimah, Ali, dan Hasan, ya. Itu jawab Jibril. Jibril berhenti berkata, kemudian menangis. Rasulullah bertanya, kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu, yaitu Husain, tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan dimandikan. Dan tidak dimandikan, ya, maksudnya. Jadi jawab Jibril, cucumu yang satu, Husain, itu tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tidak dimandikan. Jawab Jibril. Rasulullah berkata, ya, di dekat jasad Khadijah, wahai Khadijah istriku, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri seperti engkau. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini adalah juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban? Rasulullah terseduh mengenang istrinya semasa hidupnya yang sangat luar biasa baiknya. Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3, ya, kekayaan kota Mekah itu adalah milik Khadijah. Tetapi ketika Khadijah itu tidak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Khadijah. Ya, bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh, dengan 83 tambalan, ya, diantaranya dengan kulit kayu. Yaitu tokoh yang kaya raya, 2/3 kekayaan Mekah itu milik dia. Tapi saat meninggal tidak punya apa-apa, ya. Bahkan pakaian dipakai itu cuma tempel-tempelan, ya. Itu sih Khadijah. Jadi kaya raya tapi duitnya, kekayaan itu untuk perjuangan Islam, untuk membantu umat Islam. Bukan kaya untuk petentang-petentang diri sendiri, enggak, ya. Tapi untuk perjuangan. Jadi Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku ini yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang Islam, orang lain, ya, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Ya, wahai Khadijah, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku? Itu doa Rasul kepada Allah langsung. Akhirnya tiba-tiba Ali berkata, aku ya Rasulullah. Ya, saat Rasulullah berdoa, siapa lagi yang akan membantuku ini setelah Khadijah meninggal ini? Tiba-tiba Ali bangkit, aku ya Rasulullah. Ya.
Jadi pada suatu hari ketika Rasulullah pulang dari dakwah, beliau itu masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut, ya, hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasul bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Maksudnya nggak usah berdiri. Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Ya, saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya. Ya, jadi sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar tapi darah. Ya, darah yang masuk ke dalam mulut Fatimah. Kemudian beliau mengambil Fatimah dari gendongan istrinya Khadijah, lalu diletakkan di tempat tidur Rasulullah yang lelah selesai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah manusia itu, lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Rasulullah tertidur. Ya, ketika itu Khadijah membelai kepada Rasul dan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, dan tak terasa air mata Khadijah menitis ke pipi Rasul sehingga beliau terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersungguhkan aku?" kata Nabi Muhammad. Tanya Rasulullah dengan lembut, "Kenapa engkau menangis? Apakah kamu menyesal jadi istriku? Ya, dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi kamu, seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau ini menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku ini? Ya, bersuamikan Muhammad, apakah engkau menyesal?" Lanjut Rasulullah, tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku," kata Khadijah, "wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Khadijah. "Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan kepada Allah, untuk Allah dan untuk Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawananku itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku ini nggak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya aku nanti mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit, tidak memperoleh alat untuk penyeberangan rakit pun, ya, ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu." Subhanallah, ya, begitu besar, ya, pengorbanan Khadijah sampai berpesan bahwa tulang belulangnya pun nanti silahkan diminta dipakai untuk dakwah. Ingatkan mereka tentang kekuasaan Allah, ya, lanjut Khadijah, ingatkan mereka tentang yang hak, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. Ya, karena itu peristiwa wafatnya Siti Khadijah itu sangat menusuk jiwa Rasul. Ya, alangkah sedih dan pedihnya para sahabat Rasulullah ketika itu, karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Khadijah dan bapak saudaranya yaitu Abu Thalib, telah wafat. Ya, maka tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas ya. Jadi Khadijah itu betul-betul luar biasa perjuangannya. Ya, kaya raya, bangsawan, tapi itu semua diserahkan untuk Allah dan Rasulnya. Hingga meninggal dunia pun tidak punya apa-apa. Baju yang dipakai tembelan 83. Tembelannya 83. Ya, bahkan hingga mau meninggal pun sempat menyampaikan kepada Rasul, "Jika engkau mau melanjutkan dakwahmu ya Rasul, dan tidak ada kapal ataupun rakit untuk bisa nyeberang sungai, seandainya engkau mau menyeberang sungai, galilah kuburku, gunakan tulang belulangku untuk bisa menyeberang." Ya, subhanallah, itu perjuangan Khadijah. Ya, jelas ya. Kemudian tidak sampai di situ saja. Ya. Sejak wafatnya keduanya, ya, penindasan terhadap Rasul itu meningkat. Jadi beliau tetap dilempari batu, dilempari debu, diejek depan Ka'bah, ya. Jadi Rasul tetap dilemparin, ya, diejek, ya. Bahkan dilempar batu oleh anak-anak kecil, ya. Anak kecil pun ngelemparin. Sesuatu yang sebelumnya tidak berani dilakukan kaum Quraisy selama Abu Thalib hidup.
Jadi serangan dan penindasan kepada Rasul meningkat pesat. Mereka melakukan serangan-serangan menyakiti Nabi yang selama ada Abu Thalib mereka nggak berani. Abu Thalib wafat, situasi yang nggak ada, penindasan meningkat. Jadi dalam situasi tekanan seperti itu, Rasulullah mencari peluang baru bagi dakwah, bagi dakwah Islam, yaitu Taif, kota pegunungan di sebelah tenggara Mekah, sekitar 100 km ya dari Mekah. Jadi Taif itu dihuni oleh kabilah Bani Saqib, ya, suku kuat yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi di Hijaz. Jadi memiliki hubungan kekerabatan dengan Quraisy melalui jalur ibu. Ya, jadi Taif itu menjadi kota sejuk dan subur, pusat perdagangan anggur, buah-buahan. Ya, artinya tempat kelas elit Arab yang sering beristirahat di sana. Jadi tujuan Rasulullah itu bukan semata mencari perlindungan pribadi, melainkan mencari lingkungan baru untuk berdakwah. Ya, jadi bikin manuver. Ya, setelah dari Mekah kemudian mencoba bermanuver ke Taif. Ya, mencari lingkungan baru untuk berdakwah, tempat beliau dapat menyuruh masyarakat tanpa represi. Ini menunjukkan rasionalitas politik dan keteguhan visi dakwah beliau. Ya, jadi Rasul itu cara pandangnya betul-betul sempurna. Sudah berusaha di Mekah, ternyata Mekah seperti itu, harus banting setir ke Taif. Bahwa tauhid itu harus disebarkan melampaui batas, ya, menembus ke semua lapisan. Beliau tidak pergi dengan rombongan besar, melainkan hanya ditemani oleh Zaid bin Harisah, sahabat setia yang sejak lama dianggap sebagai anak angkat beliau, Zaid bin Harisah. Jadi keduanya menempuh perjalanan sekitar 10 hari dalam perjalanan kaki melewati lembah-lembah tandus dan berbatu. Jadi dakwah Rasul seperti itu, jalan kaki sekitar 10 hari. Ya, melewati lembah-lembah yang tandus dan berbatu. Zaman sekarang orang dakwah pakai Mercedes. Zaman sekarang orang dakwah minta dijemput pakai Alphard, minta dijemput, minta dimuliakan, minta, ya Allah. Ya. Sekarang itu dunia terbalik. Harusnya dakwah itu seperti yang dilakukan Nabi. Berani menghadapi tantangan, berani menghadapi cercaan, berani dihina, berani dilempar batu, berani disakitin, berani ditindas. Seperti itulah dakwah. Zaman sekarang ini orang-orang berdakwah hanya untuk cari uang. Ya, tujuan berdakwah bukan untuk memperjuangkan Islam, tapi berdakwah tujuannya untuk cari amplop, cari uang, cari dimuliakan orang, cari dipuji-puji orang. Ya, coba kalau mereka mempelajari sejarah Nabi, paham tentang bagaimana cara Nabi, dan dia mengaku ikut Nabi, ya harus berani sakit-sakitan berjuang itu. Ya. Tidurnya harus ke hotel yang mewah. Kalau diundang amplopnya tipis, besok nggak mau datang lagi. Ini dakwah tap opo ini. Ini adalah dakwah yang penuh penyesatan seperti itu. Dakwah yang tidak mengikuti bagaimana itba' Rasul, bagaimana cara Nabi dulu berdakwah. Ya. Itu namanya apa? Mencari dunia, ya, dengan menggunakan fasilitas atau cara-cara akhirat. Ya, gayanya dakwah, tapi sebenarnya tujuannya untuk mencari materi duniawi. Ya, hari ini kita jarang sekali mendapatkan seorang ulama yang mau berdakwah betul-betul dengan ketulusan, memperjuangkan hartanya. Ya, kebanyakan orang berdakwah minta hartanya orang, bukan hartanya sendiri. Kalau Rasulullah, apa yang dia miliki diperjuangkan dan dipergunakan untuk penyebaran agama Islam, dakwah. Tapi kalau hari ini nggak begitu, kebalik. Ya, maunya gayanya berdakwah, tapi minta dimodalin orang. Dia sendiri nggak mau mengeluarkan hartanya, bahkan terkadang menipu orang. Ya, kumpulkan harta dengan judul mau berdakwah, tapi ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi, hawa nafsu duniawi. Ya, jadi kalian kalau jadi kiai nanti, kalau mau berdakwah, jangan menjadikan, ya, dunia mencari dunia dengan sebab akhirat. Ya, dengan alasan akhirat kalian mencari dunia. Yang betul, kalian punya dunia, gunakan untuk kepentingan akhirat, itu yang betul. Ya, jadi orang zaman sekarang itu atas nama akhirat, tapi sebenarnya untuk hawa nafsu dunia. Jelas ya? Jadi Rasulullah itu menempuh perjalanan sekitar 10 hari, hanya ditemani oleh Zaid bin Harisah. Ya, berdua jalan melewati lembah-lembah tandus berbatu, pergi ke Taif, melanjutkan dakwah seperti itu. Ya, di Taif Rasulullah menemui 3 tokoh utama Bani Saqif, yaitu Abdul Yalil, Mas'ud, dan Habib bin Amr bin Umair.
Dalam pendekatan yang penuh dengan hikmat, beliau menyampaikan risalah Islam, menawarkan kerjasama agar mereka mau beriman dan menolong dakwah sebagaimana kelak dilakukan oleh kaum Ansar di Madinah. Namun, ketiganya itu menolak ya dengan kata-kata yang menghina. Salah seorang berkata, apakah Allah tidak menemukan orang lain selain engkau untuk diutus sebagai rasulnya? Ditambahin lagi, aku tidak ingin berbicara denganmu. Jika engkau benar-benar rasul, berbicara denganmu adalah dosa. Dan jika engkau pendusta, tak pantas aku menanggapi. Jadi penolakan itu bukan semata karena teologis, melainkan karena kalkulasi politik. Jadi menerima Muhammad SAW berarti memutus hubungan dengan Quraisy yang merupakan mitra dagang penting bagi mereka. Jadi setelah pertemuan itu para pemuka Tsaqif memerintahkan para budak dan anak-anak kota untuk mengejek dan melempari Rasulullah dengan batu-batu hingga keluar dari kota. Zaid bin Harithah berusaha melindungi Nabi sampai terluka parah. Rasulullah pun sendiri berdarah hingga sandal beliau menempel di kaki karena darah yang mengering. Sampai seperti itu. Nah, itu dakwah Nabi, sampai dilemparin, sampai dihina, Masya Allah. Seperti itulah perjuangan Rasul. Ya, harusnya kalau kita tuh melihat perjuangan Rasul seperti itu, ya, orang-orang yang mengaku berdakwah sekarang harusnya malu, ya, sungkan, ya. Rasulullah dakwah seperti itu. Nah, sekarang dakwah itu harus pakai Alphard, pakai HP yang mahal, Masya Allah. Betul-betul dakwah dengan hawa nafsu itu namanya, ya. Jadi dalam kondisi lemah Rasulullah juga berlindung di kebun miliknya Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, ya. Jadi dua bangsawan Quraisy yang kebetulan memiliki tanah di Taif. Jadi melihat keadaan beliau, keduanya merasa iba dan mengutus seorang budak Nasrani dari Niwana dari Irak yang bernama Adas untuk membawa setan dan anggur. Kemudian Rasulullah SAW mengambil anggur itu, beliau mengucapkan Bismillah. Ya, begitu mengucapkan Bismillah, Adas tertegun. Ya, karena kalimat itu asing bagi orang Arab, dia bertanya, ya. Lalu terjadilah percakapan yang lembut. Rasulullah menjawab bahwa beliau berasal dari Mekah. Adas berkata, ia berasal dari Niwana, kampung Nabi Yunus. Rasulullah bersabda, itu saudara sekaumku. Ya, ia seorang nabi dan aku juga nabi seperti dia. Adas tersentuh, lalu mencium kepala dan tangan Rasulullah. Seraya berkata bahwa tak seorang pun di bumi ini lebih mulia dari beliau. Ini isyarat pertama penerimaan dari non-Arab terhadap risalah Islam. Ya, jadi setelah Adas pergi, Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa. Doa yang menjadi cermin, ya, teologi kesabaran dan tauhid. Allahumma ilaika ashku du'fa qawwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, ilaika ashku, kepadamu aku mengadu, du'fa quwwati, mengadu tentang lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, ya, dan sedikitnya daya upayaku, wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku di hadapan manusia. Ya, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli dengan segala derita ini, namun perlindunganmu lebih luas bagiku. Jadi doa ini merupakan menunjukkan suatu prinsip tauhid bahwa nilai seorang itu tidak diukur dari penerimaan manusia, melainkan ridha Allah. Ya, jadi secara teologis ini adalah puncak ikhlas, al-ikhlas dalam tugas kenabian. Ya. Jadi nilai seseorang itu tidak diukur dari penerimaan manusia, melainkan dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Rasulullah kemudian melakukan perjalanan pulang melalui lembah Nakhlah. Rasulullah SAW singgah untuk beristirahat dan sholat malam. Beliau membaca ayat Al-Quran dan akhirnya apa? Sekelompok jin dari Nasibin mendengarkan, lalu berfirman. Peristiwa itu dikisahkan dalam surah jin, ya, ayat 1 sampai 2. Surah jin gimana mat bunyinya mat? Qul uhiya. Yang keras dong. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Ya, katakanlah Muhammad, qul uhiya, ya, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin, ya, annahus tama'a,
nafarun minal jinni, sekumpulan jin mendengarkan bacaan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Ya, jadi menurut Asbabun Nuzul Ibnu Katsir, ayat ini turun sebagai hiburan dan penguatan setelah peristiwa di Taif, Rasulullah dipojokkan, ya, di Taif diserang, ya. Manusia menolak tetapi jin beriman, ya. Jadi enteng-enteng saja. Manusia didakwain nggak mau nolak, ya, jin makhluk lain mau beriman, mau didakwain. Ya. Menunjukkan bahwa ya Allah itu tetap mendapatkan sambutan yang baik walaupun di alam lain. Ya. Manusia nggak mau didakwain, jin mau didakwain. Ya, jadi sesampainya di Mekah, Rasulullah itu menghadapi persoalan hukum adat. Siapapun yang kembali ke kota Mekah tanpa perlindungan akan dianggap musuh. Nah, itu adalah hukum adat di Mekah. Ya, maka beliau mengirim pesan kepada Mut'aim bin Adi, seorang pemuka Quraisy yang meskipun musyrik dikenal berjiwa mulia. Mut'aim menerima beliau di bawah jaminan dan perlindungannya. Ya, ia bersenjata bersama anak-anaknya dan mengumumkan kepada Quraisy bahwa Muhammad berada di bawah perlindunganku. Quraisy pun menghormati tradisi itu dan tidak mengganggunya. Jadi Taif itu menandai fase ketika Rasulullah itu kehilangan seluruh penopang duniawi, keluarga, pelindung masyarakat. Jadi ini momen tajrid, ya. Jadi pencabutan sandaran yang menyiapkan beliau untuk menerima karunia tertinggi, ya, menyiapkan beliau untuk menerima karunia tertinggi yaitu Isra Mi'raj. Jadi dari Taif hingga Jin di Nakhlah, Allah menunjukkan bahwa dakwah Islam itu tidak terikat etnis, bangsa, dan kasta sosial. Ya, jadi secara historis kegagalan di Taif itu mendorong Rasulullah untuk mengalihkan arah dakwah keluar Mekah, terutama ke Yasrib, Madinah. Maka Taif menjadi batu loncatan menuju hijrah dan berdirinya negara Islam pertama, yaitu di Yasrib, Madinah. Yasrib itu Madinah, nama lamanya itu Yasrib. Ya. Jadi peristiwa Taif itu fase kritis dalam evolusi dakwah. Jadi dari fase lokal Mekah menuju fase yang universal yaitu Madinah. Jadi Taif itu menggambarkan suatu proses, ya, kemajemukan, ya, di mana Nabi itu disucikan dari harapan duniawi, ya, agar bergantung hanya kepada Allah. Ya, kalau dulu kan masih ada penopangnya yaitu Abu Thalib, gitu, Siti Khadijah. Bagi setelah meninggal harus bergantung langsung kepada Allah. Ya, tidak ada makhluk ataupun manusia yang disandarin. Ya. Jadi beberapa bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Taif, saat di Taif malah diserang. Ya, tadinya Rasul itu menuju ke Taif tujuannya untuk mencari dukungan dari keluarga Rasul juga, supaya dapat dukungan. Nabi bikin manuver kepengen berdakwah di Taif, ditemenin sama siapa? Zaid bin Harisah, ya. Ternyata di sana malah diserang. Ya, artinya di sana masih diserang, bahkan anak-anak kecil pun sampai disuruh melemparin telek. Akhirnya Nabi memutuskan kembali lagi ke Mekah. Kemudian beberapa bulan setelah Rasulullah kembali dari Taif, luka yang di tubuh, ya, memang telah kering, tapi luka di hati belum sembuh. Ya, luka yang dalam tubuhnya udah kering. Mekah itu terasa asing, ya, baginya tidak ada lagi Abu Thalib yang melindungi, nggak ada, tidak ada Siti Khadijah. Ya, jadi pada malam-malam beliau diisi dengan doa panjang, sujud yang lama. Jadi sudah nggak ada biasanya Siti Khadijah yang selalu diajak ngobrol, nyantai, ya. Kemudian Abu Thalib juga biasanya yang membacking Kanjeng Nabi, karena udah nggak ada. Nah, pada malam-malam itu diisi dengan doa yang panjang. Rasulullah bermunajat, sujud yang lama. Beliau sering duduk-duduk di dekat Ka'bah, menatap ke langit, penuh kerinduan, seolah-olah menunggu jawaban dari Rabb, ya, dari Rabbnya. Ya, di situ Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam Tabaqat Al-Kubra, karena Rasulullah SAW yuksiru du'a wa tafakkur, ya, ba'da Taif hatta yusha alaihi min tulil buka. Ya, jadi Rasulullah berdoa, merenung, ya, setelah peristiwa Taif itu, hingga kadang beliau itu sampai pingsan karena lamanya menangis.
ya, hatta yusha alaihi min tulil buka. Ya, panjangnya menangis, saking lamanya menangis ya, sampai terkadang pingsan. Jadi ini bukan tangisan kelemahan, tapi ini melainkan tangisan seorang kekasih Allah yang hatinya haus akan ketenangan ilahi setelah dunia itu menolak. Ya. Jadi suatu malam di area Hijr Ismail itu, yang di depan Ka'bah itu, bagian lengkung kecil di sebelah Ka'bah. Jadi suatu saat Rasulullah itu berbaring. Ini tempat suci yang masih termasuk bangunan dari Ka'bah. Ya. Jadi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim disebutkan juga bahwa ketika aku berada di Hijr, antara tidur dan terjaga, datanglah seorang kepadaku. Ya, itu hadis diriwayatkan Bukhari. Bainan naimi wal yaqdhan. Jadi antara tidur dengan terjaga. Jadi menunjukkan keadaan setengah ruhani, di mana tubuh istirahat, namun hati hidup sepenuhnya. Ya, para ulama itu menafsirkan sebagai makom wahyu, makomul wahyi. Jadi keadaan yang khas bagi para nabi ketika menerima pengalaman ilahiyah. Datangnya Jibril, ya tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan cahaya yang lembut. Beliau membawa bejana dari emas berisi air zam-zam. Lalu beliau membaringkan Rasulullah, membelah dada beliau, mengeluarkan hati, lalu menyuci dengan air zam-zam, mengisi dadanya dengan iman, dengan hikmah. Fastakhraja qalbi faghusila fi tostin min dahabin bima'i zamzam. Thumma u'ida fi makani thumma khusya imanan wa hikmatan. Lalu hatiku dikeluarkan, dicuci. Faghusila fi tostin min dahabin. Ya, dicuci dalam bejana emas, ya, berisi air zam-zam, lalu dikembalikan ke tempatnya, kemudian diisi dengan iman dan hikmah. Hadis Muslim. Jadi para mufassir itu seperti Ibnu Hajar, Al-Qurtubi itu juga menafsirkan peristiwa ini sebagai pembersihan ruhani, tazkiyatur ruh, bukan sekedar fisik, ya. Jadi itu isyarat pembersihan, ya, kesedihan duniawi dan penyiapan hati Nabi untuk memandang cahaya Rabb secara langsung. Jadi selain itu Jibril juga berkata, "Qum ya Muhammad, bangunlah wahai Muhammad." Rasulullah kemudian bangkit memandang Ka'bah, rumah Allah yang telah menjadi saksi seluruh perjuangannya. Kemudian beliau bersujud, berdoa, "Allahumma ilaika ashku du'afa quwwati wa qillata hilati, ya Allah. Ilaika ashku, kepadamu lah aku mengadu. Ya, du'afa quwwati, lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya dayaku." Selesai berdoa, Jibril memperlihatkan makhluk putih bercahaya, yaitu Al-Buraq. Ya. Al-Buraq wal bidayatu ilal masjidil aqsa. Ya, Buraq dan awal perjalanan. Itulah awal perjalanan ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah menaiki Buraq akhirnya. Sebagaimana disebut dalam riwayat Anas bin Malik, aku didatangkan seekor buraq, hewan putih lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bilal, yang setiap langkahnya sejauh pandangan mata. Itu hadis diriwayatkan Muslim. Jadi Ka'bah senyap, angin gurun dingin, dan hanya dua makhluk yang terlihat di bumi, seorang nabi dan malaikat yang menuntunnya. Ya. Saat itu seperti itu yang terjadi. Ka'bah senyap, kondisi gurun dingin, ya, dan hanya dua makhluk yang terlihat. Di hadapan mereka itu terbentang, ya, malam yang luas, bumi terasa kecil di bawah kaki. Buraq melangkah cepat, menembus lembah dan padang hingga sampai ke Baitul Maqdis. Ya, jadi ini awal daripada ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, bi'abdihi asra. Jadi Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Ya, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Jadi peristiwa ini bukan sekedar awal perjalanan fisik, ya, tetapi juga awal perjalanan rohani terbesar dalam sejarah kenabian.
Innallaha arada an yunqidha qalba nabiyhi minal ahzan fafataha lahu abwabas samai wa arahu ma arahu liya'lama anna rabbahu lam yatrukhu wa lam yaqluhu. Jadi Allah itu menyelamatkan hati nabinya dari kesedihan. Innallaha arada an yunqidha qalba nabiyhi minal ahzan. Ini Ibnu Qayyim ya. Dalam Zatul Ma'ad, bahwasanya Nabi, Allah hendak menyelamatkan nabinya dari kesedihan, maka dia bukakan baginya pintu-pintu langit dan diperlihatkan kepadanya apa yang diperlihatkannya, ya, agar beliau tahu bahwa Rabb-nya tidak meninggalkannya dan tidak membencinya. Jadi Taif itu adalah puncak penolakan manusia dan Isra adalah permulaan sambutan langit. Ya, jadi seperti itu. Jadi dimulai Isra, ya. Jadi ada yang disebut Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, kemudian saat itu langit di Mekah itu menyelimuti bumi, ya, dengan diam, sementara Rasul bersama Jibril akhirnya melakukan perjalanan menembus padang pasir di atas pakai apa? Buraq. Barkun, ya, barkun itu kilat. Buraq, ya. Jadi kalau di sejarah itu diumpamakan, tamsilkan, ada yang mengatakan binatang, ya, seperti binatang yang khusus untuk kendaraan Nabi. Kayak beda juga yang mengatakan buraq itu berarti barkun, yaitu dibawa Jibril dengan kecepatan cahaya, kilat, gitu ya. Ya, yang penting Nabi melakukan suatu perjalanan dikawal Jibril, itu intinya. Akhirnya dalam sekejap mereka melintasi lembah gunung, melewati kota Yasrib, yaitu kota Madinah, kemudian sampai ke wilayah Tabuk, lalu mendekati Syam. Ya. Jadi setiap kali perjalanan Rasulullah melewati tempat yang pernah menjadi saksi sejarah para nabi dahulu, Jibril akhirnya berkata, "Ya Muhammad, singgahlah dan sholatlah di sini." Jadi setiap nabi melintasi tempat-tempat di mana tempat itu menjadi saksi sejarah bagi para nabi yang terdahulu, Nabi Muhammad diperintahkan Jibril, Muhammad, sholatlah engkau di sini, ya, karena disinilah Nabi Fulan pernah berdiri menyembah Robnya, ya. Jadi semacam apa? Nampak tilas, ya. Nampak tilas apa? Yang benar nampak tilas apa tapak tilas? Tapak tilas. Kalau menapak tilas apa metapak tilas? Piye sing bener? Bahasa Indonesia iki piye? Menapak tilas apa metapak tilas? Menapak tilas, ya. Sama seperti orang haji. Orang haji itu juga menapak tilas juga. Bagaimana perjuangan Nabi zaman dulu, ya. Maka di situ ada yang namanya tawaf, ada yang namanya sa'i, ya. Itu semua adalah napak tilas. Artinya pelajaran, memberikan sebuah pelajaran kehidupan dengan cara praktek dan mengingat dulu peristiwanya begini. Begitu loh. Jadi orang kalau pergi haji, kalau nggak ngerti maksud dan tujuannya, nggak ngerti sejarahnya dulu kenapa harus sa'i, sofa ke Marwah, kenapa nggak ngerti, ya pulang dari haji tetap aja hanya digelarin haji kampung aja, tapi perilakunya ya tidak berubah. Padahal haji itu punya makna dan punya maksud dan punya nilai merubah karakter suatu kehidupan, ya, karena ada napak tilasnya tadi. Di setiap gerakan di situ ada peristiwa, ada sejarahnya dan mengandung nilai tauhid, nilai yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kalau orang pergi haji itu harus paham setiap gerakannya. Kenapa harus wukuf di Arafah? Kenapa melempar jumarat, jumrah, ula, wusta, akobah? Kenapa begitu? Kenapa tahallul? Harus paham semuanya. Nggak paham sementing dudit mangkat, ya mulai itu paling hanya teringat tempat-tempat mewah di sana saja. Tidak teringat, tidak ada nilai-nilai spiritual dan nilai iman. Makanya kalian jangan heran kalau di Indonesia kalian mendapati banyak Pak Haji tapi maksiatnya ngebeb. Pak Haji tapi tukang tipunya juga masih. Pak Haji tapi nggak pernah sholat, banyak itu. Pak Haji tukang adu domba, banyak sekali seperti itu. Ya, itu karena apa? Hajinya tidak meresap, hajinya tidak masuk ke dalam jiwa dia. Hanya pergi, punya duit, beli tiket, pulang. Itu haji piknik namanya, ya, jelas ya. Jadi setiap kali Rasul melewati tempat yang pernah menjadi saksi sejarah para nabi terdahulu, Jibril berkata, "Ya Muhammad, singgahlah dan sholatlah di sini, karena di sini Nabi Fulan pernah berdiri menyembah Rabbnya." Maka beliau sholat di beberapa tempat, ya. Ya, di Madinah, ya, tempat hijrahnya kelak, itu juga Nabi melakukan sholat. Di Tursina, tempat Musa berbicara kepada Allah,
ya, berbicara dengan Allah tuh terus Zina juga melakukan sholat di Bethlehem. Bethlehem itu bahasa Arabnya Bait Lahm, Baitul Lahmi. Bait itu rumah, lahm itu daging, Baitul Lahm. Tapi orang-orang Yahudi sana nyebutnya apa? Bethlehem, ya. Aslinya apa? Baitul Lahm, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu juga melakukan sholat. Setiap sujud adalah isyarat bahwa risalah beliau menyambung risalah para nabi sebelumnya. Jadi ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu bukan pembawa ajaran baru, tapi dia melanjutkan perjuangan nabi-nabi terdahulu. Jelas ya?